Insiden ini menjadi kejadian paling misterius di abad ini setelah pembunuhan JFK. Banyak teori konspirasi dan kesimpulan yang sangat absurd. Adapun fakta yang dapat mendekatkan kita kepada kebenaran di balik kasus penerbangan aneh ini. Inilah kisah lengkap di balik investigasi hilangnya MH370. With 239 people on board, including 4 Americans, has gone missing. This hour, a desperate search is underway for MH Flight 370. And rage exploded in a Beijing hotel conference room on Monday as relatives of the Chinese passengers on board Malaysia Airlines Flight 370 were given the news many feared, but they didn't want to believe. Malaysia 370, morning. Malaysian 370 standby and Malaysian 6 is cleared to Frankfurt via Agosa Alpha departure 6000 feet squawk 2106. Malaysian 370 request level. 370, we are ready, requesting flight level 340 to Beijing. Pukul 12.15 dini hari, kru dari MH370 menyiapkan diri untuk proses take off. Tidak ada masalah apapun dalam proses ini. Pada pukul 1:19, pesawat masih terbang secara normal. Saat ini posisi pesawat sudah ingin memasuki wilayah penerbangan Vietnam. Co-pilot Farik Hamid mengumandangkan transmisi terakhirnya kepada Flight Control Malaysia sebelum berpindah ke Flight Control Vietnam. Ia mengatakan, "Good night, Malaysian 370." Tapi tidak pernah melakukan follow-up contact kepada Vietnam Flight Control setelahnya. Hal ini bisa dianggap sebuah kata terakhir atau kata pamit dari pilot yang ingin bunuh diri. Pukul 1:21. MH370 secara misterius hilang dari radar. Hal ini sangat janggal, karena pesawat tidak akan menghilang tiba-tiba dari radar, kecuali ada orang yang mematikan transponder radar dari dalam kokpit. Setelah kejadian ini, tidak ada kontak sama sekali dari MH370, tidak ada mayday call atau indikasi masalah apapun. Setelah sekian lama menghilang, pada hari yang sama pukul 6.30 pagi hari di Beijing, di mana MH370 seharusnya sudah mendarat, warga yang menunggu kedatangan melihat pengumuman delayed di papan pengumuman untuk penerbangan MH370, yang dimana sebenarnya pesawat ini sedang menghilang. 1 jam setelah gagal landing di Beijing, akhirnya mereka mengumumkan menghilangnya pesawat MH370. Semua orang berpikir MH370 akan ditemukan di sekitaran lokasi penerbangannya. Tetapi yang mereka tidak tahu, ternyata tak lama setelah MH370 menghilang dari radar, pesawat pun berubah haluan. Pukul 1:22 dini hari, 4 markas militer Malaysia melihat MH370 di radar mereka dan melihat saat-saat pesawat itu berbalik arah keluar dari jalur penerbangannya. Dalam kondisi ini, pesawat MH370 sudah berstatus unidentified aircraft, yang dimana seharusnya militer mengirimkan F-15 untuk mengecek pesawat itu. Anehnya mereka tidak melakukannya. Pencarian langsung dikerahkan di Laut Cina. 34 kapal dan 28 pesawat dikerahkan ke lokasi. Tapi pada akhirnya tidak menemukan apa-apa. Tak lama mereka menyadari bahwa kemungkinan besar mereka mencari di lokasi yang salah. Hal ini hanya diketahui oleh pihak berwenang. Setelah 1 bulan tidak menemukan apa-apa,
Akhirnya dengan terpaksa, pihak Malaysian Airlines dan Perdana Menteri Malaysia pada saat itu, Najib Razak, mengumumkan kejadian tragis ini secara publik. I was briefed by representatives from the UK Air Accidents Investigation Branch with deep sadness and regret that I must inform you that according to this new data, flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. Dan untuk beberapa keluarga, pemberitahuan ini justru membuat mereka semakin kesal. Seorang warga Australia, Danica, yang dimana suaminya berada di penerbangan MH370, menerima SMS pemberitahuan dari pihak maskapai kalau kemungkinan tidak ada yang selamat dari kejadian ini. Dan pengumuman juga memberitahukan bahwa pesawat kemungkinan besar tidak berada di daerah sekitar penerbangannya, tetapi mencapai Laut Hindia. Bukti yang terkumpul mengatakan bahwa tak lama setelah Goodnight Malaysian 370, pesawat langsung menukik sebesar 180 derajat ke arah Melaka dekat Sumatera sebelum berbelok lagi ke arah Laut Hindia. Bukti lain mengatakan pesawat terbang di atas laut kosong selama 4 jam sebelum kehabisan bahan bakar dan mulai terjun ke laut dengan kecepatan 20.000 kaki per detik dalam keadaan stalling, dan moncong pesawat yang menukik ke atas sebesar 20 derajat. Effort pencarian terus dikerahkan selama 3 tahun lamanya dan dipimpin oleh pihak Australia dikarenakan prediksi lokasi jatuh yang dekat dengan Perth pada saat itu. Tetapi mereka gagal menemukan bukti konkret dari pencarian ini dan akhirnya kasus ini ditutup pada tahun 2017. Tetapi pihak Malaysia terus melakukan investigasi independen hingga saat ini, di mana segala macam media dilarang untuk menayangkan perihal investigasi ini pada saat itu. Dan seperti ada tembok di antara pihak Malaysia dan expert luar yang ingin membantu, banyak informasi yang tidak dilepas oleh pihak Malaysia pada saat itu. Hingga akhirnya, di tahun 2019, Malaysia mengalami pergantian Perdana Menteri. A Malaysian opposition coalition led by Mahathir Mohamad, a 92-year-old former Prime Minister, has won an extraordinary victory over the government of Najib Razak in the country's general election. It's the first time since independence in 1957 that the government has lost. Najib Razak digantikan oleh Dr. Mahathir bin Mohamad, yang dimana beliau mengizinkan media luar untuk menginterview para expert mengenai kasus ini. Bahkan pihak Sky News Australia diberikan kesempatan untuk melihat langsung potongan sayap yang sudah dikonfirmasi sebagai bagian dari sayap MH370. 6 tahun sudah berlalu dan banyak teori-teori yang diajukan para expert maupun para conspiracy theorist. Tetapi untuk ini kita hanya akan menggali teori yang memiliki bukti yang sudah ada, mengandalkan beberapa bukti baru yang sudah ditemukan hingga saat ini. Hampir semua expert dari luar Malaysia setuju dengan kecurigaan pilot MH370 Zahri Ahmad Shah melakukan bunuh diri massal dari penerbangan ini. Dari bukti-bukti awal yang memang sudah janggal, di mana pesawat ini menghilang secara misterius dan mengambil rute yang lebih misterius lagi, berputar arah dan belok menuju Laut Hindia. Dari beberapa puing dan informasi satelit, para expert bisa mengira di mana MH370 terjatuh. Dari fakta tersebut, para ahli sudah mencurigai Kapten MH370 Zahri Ahmad Shah memiliki peran tersendiri dalam insiden ini. Karena untuk memutarbalikkan pesawat tidak mungkin dikarenakan instrumen autopilot pesawat, sudah pasti itu adalah kemudi manual. Effort dari pihak Malaysia untuk mencari tahu kasus ini juga tidak asal. Setelah membuka diri dalam investigasi mereka, kita mengetahui bahwa pihak SIR atau Safety Investigation Report dari Malaysia sampai secara detail
meriset latar belakang setiap awak kabin hingga penumpangnya, dari faktor kesehatan hingga masalah pribadi. Dengan terbukanya informasi baru, terkuak bukti baru bahwa sehari sebelum penerbangan MH370, Kapten Zahri Ahmad Shah melakukan latihan dengan alat simulasi pribadinya di rumah dan dengan rekod penerbangan yang hampir mirip dengan jalur yang dia ambil saat penerbangan MH370. Dari 1000 file data simulasi penerbangan di rumahnya ini, hanya satu penerbangan yang memiliki rute simulasi yang sangat janggal, yaitu penerbangan simulasi sehari sebelum ia menerbangkan MH370. Pihak dari Malaysia pun juga masih mengklaim bahwa kita dan media tidak bisa mengambil keputusan untuk menyalahkan Kapten Zahri Ahmad Shah dalam kasus ini. Tapi mereka juga bingung dan tidak bisa menjelaskan kenapa hal ini dilakukan Kapten Zahri sebelum menerbangkan MH370. Berita baik atau buruk, tergantung dengan kacamata apa kalian melihatnya, adalah fakta di mana terdapat indikasi kalau seseorang mematikan tekanan udara pada kabin, yang membuat oksigen di dalam kabin perlahan menipis dan membuat para penumpangnya brain dead sebelum pesawat terjatuh. Brain dead adalah ketika seseorang sudah mati pada bagian otaknya, tetapi segala fungsi organ lainnya masih ada. Fakta yang aneh kembali lagi. Untuk saat ini, dikarenakan Perdana Menteri Malaysia baru, kasus ini masih dalam proses open investigation, dan sampai black box pesawat ditemukan, kemungkinan besar kita belum akan mengetahui kebenaran yang terjadi di balik penerbangan MH370. Dengan keluarga yang masih resah dan ingin mendapatkan ketenangan dari insiden ini, masih ada harapan dalam menemukan bangkai pesawat di Laut Hindia. Dan kita harap kisah misteri ini akan berubah menjadi kasus yang benar-benar terselesaikan. Itulah kisah lengkap dari hilangnya pesawat MH370. Jika kalian mendapatkan informasi baru, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika kalian ingin mengikuti konten misteri secara daily, follow Instagram kami di @gpmisteri. Dengan melakukan semua hal ini, kalian sudah membantu channel ini untuk terus berkembang dan membuat kami semangat untuk menyajikan informasi misteri yang lebih banyak lagi. Dan seperti biasa, salam cekam dan misteri.